الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, syukurillah, kita di pagi hari ini masih diberikan oleh Allah SWT sihat wal afiat, nikmat umur yang kita mampu mengisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur diberikan kemudahan langkah-langkah ke masjid, apalagi salat subuh. Alhamdulillah, syukurillah, tertulis nama kita menjadi ahli subuh. Karena ahli subuh mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berita untuk orang-orang yang datang ke masjid, melangkah ke masjid di saat gelap. Dan sebaliknya, berita buruk terhadap orang-orang yang merasa keberatan untuk bangun subuh, apalagi keberatan untuk melangkah ke masjid. Saya mulai dari berita gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Basyirul masya'ina fil dhulami ila al-masajid bin nuri tammi yawmal qiyamah." Berilah berita gembira bagi orang-orang yang suka ke masjid di saat gelap. Subuh masih gelap atau sudah terang? Masih gelap. Biasanya kalau di masa gelap orang malas keluar. Di masa gelap itu lebih berdiam daripada bergerak. Masa gelap adalah bakaian. Beda sama waktu pagi dan siang untuk bergerak, mencari nafkah, mencari rizki. Apalagi terbangun malam hari atau terbangun untuk subuh. Yang mendorong kita semangat karena kita ingin mencapai atau meraih cahaya itu. Berita gembira bagi orang yang datang ke masjid di saat gelap, akan diberikan oleh Allah cahaya yang sempurna di hari kiamat. Hari kiamat hari gelap. Walaupun adanya matahari, tapi matahari sebenarnya bukan untuk terang, membawa cahaya, tapi matahari supaya ketahuan siapa manusia yang terlalu banyak dosanya maupun yang tidak. Jarak matahari di atas kepala sejauh 1 mil. Kira-kira 1 mil jauh tak?
Tahu nggak 1 mil? Kurang lebih 1 kilo berapa? Sekarang matahari jauhnya dari bumi jutaan kilometer. Panas nggak? Apalagi di Timur Tengah. Kira-kira gimana perasaan kita kalau matahari dekat di atas kepala kita sejauh 1 kilometer? Panas nggak? Hangus, habis. Tapi Allah tidak menjadikan manusia binasa, karena baru dibangkitkan, tetapi menjadi ukuran siapa di antara manusia yang terlalu banyak dosanya atau tidak. Kalau di dunia, kalau kita keringat, capek, kepanasan, matahari, keringatnya dari kepala turun ke bawah kan? Seluruh badan, tidak ada keringat yang naik ke atas. Ada pernah lihat keringat naik ke atas? Atau dari atas ke bawah? Ya, Bu, keringatnya ke atas atau ke bawah? Bawah kemana? Tapi di hari kiamat kebalik. Keringat manusia karena panasnya matahari akan menjadi dari bawah ke atas. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke perutnya, ada yang sampai ke dadahnya, ada yang sampai ke lehernya, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya karena terlalu banyak dosanya. Dan posisi itu akan dibiarkan selama 50.000 tahun. Di saat itu manusia mengharapkan pertolongan, apalagi yang posisinya dia ingin melamatkan dirinya sampai dia mengangkat kepalanya dan keringatnya semakin tinggi. Dia mau tenggelam. Coba bayangkan, susah nafas, susah menahan, dan 50.000 tahun begitu. Semua larinya kepada Nabi dan Rasul minta tolong. Sampai ada orang berkata, mau dibawa ke surga ke, mau bawa ke neraka ke, tidak ada soalan. Yang penting selesai urusan ini, bangkitan ini. Mereka sudah merasa tersiksa, berdiri, tidak ada yang duduk. Berdiri 50.000 tahun. Yang membuat orang mukmin menikmati salat, walaupun imam salatnya panjang, karena dia ingat akan berdiri 50.000 tahun. Tak apa-apa berdiri 5 minit. Kenapa orang kalau pemain bola atau penonton bola di lapangan bola, dia bisa berdiri berjam-jam, datang sebelum mulai permainan sampai selesai. Jangankan hanya berdiri, dia berdiri, teriak-teriak, suara keras, main, berbangga, bersenang, apalagi kalau dapat gol oleh kawannya atau golongan atau kelompok yang dia cintai atau dia yang dukung. Coba bayangkan bagaimana perasaan mereka. Dah pernah merasa capek, karena dia tidak menghayati atau merasakan rasa capeknya berdiri, karena dia sedang menikmati. Kira-kira gimana nanti posisi kita di hari kiamat? Makanya akan Allah ringankan rasa berdirinya di hari kiamat kalau kita bisa menikmati berdiri di saat salat. Semakin nikmat berarti di sana semakin ringan. Semua larinya kepada Nabi dan Rasul minta tolong. Kepada Nabi Adam. Nabi Adam jawab, nafsi, nafsi. Saya ingin aku selamat. Saya tidak bisa bantu kalian. Gara-gara aku diturunkan manusia dari surga. Aku sampai titik itu, saya masih minta maaf sama Allah SWT. Karena Nabi Adam hanya makan
dari pohon yang dilarang oleh Allah. Kalau Nabi Adam yang di dalam surga sudah diturunkan gara-gara makan dari pohon yang dilarang oleh Allah, bagaimana orang yang terlalu banyak dosa untuk masuk ke situ? Yang di dalam aja sudah diturunkan, dikeluarkan. Bukan karena zina, bukan karena riba, bukan karena durhaka, bukan karena melanggar tidak salat, bukan karena dusta, berbohong, menipu orang, tidak. Cuman gara-gara makan dari pohon yang dilarang oleh Allah. Semua pohon bisa dinikmati, satu aja tidak boleh. Dan syaitan bekerja keras, iblis menggoda Nabi Adam agar memakan dari itu. Hikmah dari Allah, qadarullah, Nabi Adam melanggar perintah Allah, terjadilah diturunkan dari surga. Berarti kita semua berada di surga. Diturunkan sebab satu dosa. Bagaimana orang yang banyak dosa untuk masuk ke situ? Makanya semua larinya kepada Nabi Adam. Nabi Adam berkata, aku ingin selamat. Saya masih minta maaf sama Allah. Padahal sejak diturunkan Nabi Adam dari surga ke bumi, disebutkan lebih dari 40 tahun Nabi Adam tidak pernah henti nangisnya memohon ampun kepada Allah gara-gara pohon itu. Kita bawa dosa besar, enteng, gampang, dah apa-apa. Mungkin ada rasa tidak enak, tidak nyaman, mohon ampun 1 hari 2 hari selesai. Nabi Adam 40 tahun lebih tidak pernah henti nangisnya memohon ampun kepada Allah SWT. Dan ketika dibangkit, dia masih ingat dan masih memohon ampun. Saya tidak bisa bantu kalian, aku ingin aja yang selamat. Kalau Nabi saja memohon, apalagi Nabi Adam, bukan Nabi biasa. Karena dia pertama manusia. Dan Nabi Adam mendapatkan keistimewaan beda sama manusia lain. Semua manusia diciptakan melalui proses air hina. Tapi Nabi Adam diciptakan oleh Allah langsung. Tolong wahai Adam, tolonglah. Kita hanya minta satu, Allah mulai hisab. Bukan minta surga, bukan minta selamat neraka. Mereka berharap melalui Nabi Adam, tawassul Nabi Adam, wasilah Nabi Adam, mohon disegerakan hisab. Habis hisab mau diapain, tak apa-apa. Nafsi, nafsi. Doanya Nabi Adam waktu itu, Allahumma sallim, sallim. Selamat ya Allah, selamatkan. Kalau Nabi Adam minta diselamatkan, kira-kira apa kita? Cuba kalian kepada Nabi Nuh, jawab sama. Pertama Rasul yang pertama Nabi Nuh, karena dia Nabi dan Rasul. Kalau Adam AS dia Nabi, bukan Rasul. Jadi minta. Nabi Nuh pun nafsi, nafsi. Allahumma sallim, sallim.
Saya gagal membawa anakku menjadi orang beriman, dan saya merasa beban. Saya ingin saja diselamatkan. Bagaimana yang membiarkan anaknya tidak salat? Bagaimana yang membiarkan anaknya tidak bisa ngaji? Coba Bapak Ibu tanya diri, pernah enggak berdiri di atas anak kita ketika wudu, bisa lihat apakah wudu anak kita benar atau tidak? Ayo nak, cepat wudu biar kita ke masjid. Ya, datang sudah basah. Sudah wudu? Sudah. Tak pernah kita pandangi anak kita gimana cara wudunya, apakah benar atau perlu diajari. Kalau wudu saja kita tidak tahu apakah anak kita wudu benar atau tidak, gimana nanti prosesnya salatnya, gimana ngajinya, apalagi yang lain-lain. Dan kita tahu dan kita belajar, tidak sah, bahkan tidak diterima salat kita kalau wudu kita tidak sah. Kuncinya wudu. Makanya perlu kita perhatikan. Coba Nabi Ibrahim, sama jawabannya. Allahumma sallim sallim. Coba kepada Nabi Musa, sama jawabannya. Allahumma sallim sallim. Nabi Isa. Nabi Isa, sama jawabannya. Mereka keliling dari nabi ke nabi, nabi ke nabi, sampai Nabi Isa berkata, nafsi nafsi, Allahumma sallim sallim. Hampir mereka putus asa. Mau ke siapa lagi? Nabi Isa yang mengusulkan dan mengarahkan mereka. Ada satu orang, pergilah kalian ke situ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan manusia, jangankan umat Nabi Muhammad, seluruh umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir manusia di bumi. Kira-kira berapa miliar? Kalau sekarang 7 miliar dianggap 6 sampai 7 miliar. Terus hitungan manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, apalagi sampai nanti, kira-kira berapa miliar? Bayangkan jumlah yang begitu besar, semuanya datang kepada Nabi Muhammad dalam penuh harapan, hampir putus asa. Mereka datang minta tolong. Nabi Muhammad SAW menjawab, Ana laha, ana laha. Aku yang diizinkan, aku yang diizinkan. Aku yang membawa keselamatan untuk manusia. Muslim, kafir, Hindu, Buddha, apapun, semua diselamatkan oleh Nabi Muhammad di hari kiamat. Di saat hisab, itu yang disebutkan asy-syafa'atul kubra, syafaat yang paling besar, yang paling agung, semuanya dapat tanpa kecuali. Intinya apa? Bertolongan agar Allah turun dan mulai hisab. Itu syafaatul kubra. Kasihan manusia 50.000 tahun